Salam saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sebuah perjumpaan dengan perjumpaan yang lewat virtual mungkin ya, khususnya dengan sosial media atau dengan video internet lah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan sebuah hal yang kita inginkan. Kita mungkin tidak tidak perlu membahas hal-hal yang sederhana, tapi hal-hal yang sederhana ini adalah hal-hal yang sangat vital, yang kita harus ketahui dan harus kita miliki pengetahuan tentang hal itu. Hal yang pertama, saya tidak menyebutkan 1, 2, 3, tapi saya akan mengatakan hal yang saya akan ingin bahas adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam kehidupan kita pasti punya keinginan. Ciri kita sebagai manusia, kita pasti akan memiliki keinginan. Jika kita tidak punya keinginan, maka kita bukan manusia tentunya. Ingin makan, ingin tidur, ingin hal-hal lain. Jadi ya, keinginan itulah yang membuat kita terus bertahan hidup, ingin mendapatkan yang terbaik tentunya. Ada masalah dengan keinginan? Dari manakah keinginan itu datang? Itu sulit untuk saya jelaskan ya. Tapi esensi sebagai manusia ya, kita akan memiliki keinginan. Jika tidak memiliki keinginan, kita tidak hidup. Jadi pada kesempatan ini yang saya ingin katakan bahwa sebagai manusia kita pasti punya keinginan. Bahkan makhluk hidup pasti punya keinginan ya. Pohon ingin bercabang atau menginginkan air. Kalau tidak dapat air, pohon akan mati. Pohon menginginkan zat makanan dan lainnya. Kita pun menginginkan hal itu. Cuma bedanya kita memiliki akal untuk bermain-main dengan keinginan itu, dan kita bisa rakus dengan hal itu. Hewan bisa rakus, tapi manusia lebih dari itu. Hewan ada batasnya rakusnya, tapi manusia bisa eksesif, bisa sangat tidak berbatas kerakusannya. Itulah ketika kerakusan didasari dengan akal. Baik, kembali lagi mengenai keinginan agar tidak menjauh dari topiknya, yaitu tentang keinginan. Yang saya bahas utama sih bukan keinginannya sebetulnya ya, tapi cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentang asal dari keinginan, saya nilai asal dari keinginan adalah pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul dalam otak kita, akhirnya membentuk sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu akhirnya kita putuskan untuk kita ambil sebagai keinginan kita, dan itu pun didasari dengan siapa diri kita sesungguhnya. Dari situlah akan terbentuk keinginan yang kita miliki. Siapakah diri kita? Setelah kita mengenalnya, maka kita akan tahu kenapa kita mengingini hal yang seperti A, B, C, dan yang lain-lainnya. Banyak hal ya. Lalu tentang cara untuk mendapatkan keinginan. Misalnya seseorang menginginkan agak kantuk saya, menginginkan sebuah benda, maka
atau suatu hal yang entah benda atau apa kita buat itu sangat umum dengan suatu hal, entah benda atau apapun itu, sebuah perasaan apapun, bisa benda atau perasaan atau kejadian atau apapun itu, cara kita mendapatkannya adalah dengan berjuang tentunya kan. Tapi ketika kita berjuang, kita bisa memilih. Saya memiliki dari kehidupan saya yang ya sudah lumayan cukup panjang, saya mulai menyimpulkan bahwa dalam kehidupan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara satu, kita meminta. Salah ya, yang paling mendasar itu kita mencarinya di alam, tidak meminta tapi kita mencari-cari saja di alam sedapat-dapatnya di sekitar kita, dan tidak melakukan apa, hanya mencari saja. Terus yang kedua, kita meminta kepada yang memiliki dari apa yang kita inginkan itu. Terus yang ketiga, kita membeli dengan uang dari orang yang memiliki itu atau sesuatu yang memiliki itu. Yang keempat, karena tidak bisa dibeli atau tidak bisa dipinta, ada manusia yang sudah melakukan tindakan yang eksesif, memaksa agar mendapatkan hal itu dengan merampok atau mencuri atau menipu mungkin ya. Terus yang kelima, saya agak lupa itu ya, saya sudah menemukan. Oh iya, mengemis, meminta belas kasihan. Terus yang keenam, tanpa kita meminta, kita dianugerahi hal itu karena yang mengenal kita atau yang melihat kita atau yang mendapati diri kita seperti itu secara keputusan dia pribadi memberikan hal itu kepada kita. Jadi ada 6 yang saya tahu ya. Jadi entah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan kita dengan cara apapun yang kita telah tempuh, dan kebanyakan manusia akan memilih satu dari beberapa hal itu, dan memang semua hal itu bisa akan kita alami dalam hidup. Bahkan saya ingin menggarisbawahi dalam hal ini ketika percakapan dalam sebuah lingkup teologi, yaitu Lucifer menginginkan kursi Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan yang menciptakan dia sendiri tentunya. Apa yang dia lakukan? Ya menipu lah. Tapi dia tidak pernah bisa meminta, dia tidak bisa mencari di alam untuk menjadi Tuhan. Dia tidak bisa meminta pada Tuhan untuk menjadi Tuhan. Dia tidak bisa merampok Tuhan. Terus dia juga tidak bisa mengemis pada Tuhan. Tapi yang dia pilih ya menipu lah. Untuk menjadi Tuhan dia menipu ciptaan yang lain dengan cara ya menawarkan keindahan-keindahan semu agar orang-orang menjauh dari Tuhan, dan ya setelah menjauh kan menyembah yang lain tentunya ya, yaitu ya si iblis itulah yang ingin mendapatkan keuntungan dari pemberontakan manusia. Ya manusia pasti juga memberontak. Dan setelah saya selidiki ya betul juga ya, si iblis itu menipu. Dengan cara itulah dia mendapatkan kekuasaannya. Singkat kata, si jahat ini menginginkan kursi Tuhan dan dia menipu. Dan seperti inilah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan perasaan seorang wanita secara utuh, tapi sebetulnya kita bukan orang yang dia cintai. Maka hal yang paling mungkin untuk mendapati hal itu adalah
bukan orang wanita lah, saya berkata karena saya laki-laki ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa bagaimana seseorang bisa mendapatkan perasaan dari lawan jenisnya dengan sebaik-baiknya ya, dengan setulus-tulusnya perasaan dari lawan jenis itu ya dengan cara paling hebat ya, dengan cara menipu jika dia sadar bahwa dia bukan orang atau ya bukan orang yang layak untuk dicintai, tapi dengan menipu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi sejauh selama apakah dia dapat menipu? Karena si jahat di Alkitab dinyatakan sebagai pendusta, dan saya renungkan itu ya betul. Si iblis atau si jahat ini secara utuh memang akan menjadi penipu. Dia menipu bahwa dirinya adalah pengganti Tuhan, dan Tuhan itu sendiri yang entah yang menciptakan dan lain-lain. Cuma sebagai orang rasional, saya mendapati ada dua hal. Pertama, keadaan dunia ini semakin kacau, dan itu adalah bukti dari pemerintahan si jahat, si iblis, bukan pemerintahan Tuhan. Bukti bahwa dunia ini adalah ada dalam pemerintahan si jahat. Lihatlah, yang berkuasa di dunia ini bukan orang yang mengasihi Yesus Kristus. Itu fakta. Orang yang tidak mengasihi Yesus adalah orang-orang yang menguasai dunia ini. Terus yang kedua, si jahat atau si iblis harus menyadari bahwa yang dia tipu ternyata ingin menjadi Tuhan juga, sama seperti dia. Jadi iblis menghadapi figur-figur yang ilahi, yang seperti katakan kan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi si iblis ingin menipu figur-figur Allah atau yang sama seperti Allah yang ada di dunia ini, itu manusia. Dan ternyata manusia sendiri tidak mau menyembah si jahat atau si iblis. Dia ingin dirinya yang disembah. Ngapain menyembah iblis? Lebih baik saya yang disembah sebagai Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh si jahat atau si iblis. Bahkan manusia pun ingin disembah oleh iblis, oleh Tuhan, oleh orang lain, oleh apapun di semesta ini. Cuman usia membatasi mereka. Ada kematian yang membuat kita harus sadar bahwa kita bukan Tuhan. Sama seperti si iblis pun. Walaupun dia katanya dari dahulu tidak mati-mati, tapi kan ada waktunya dia akan mati. Dan itu terbukti dengan cara dia memerintah yang kacau balau ini. Dunia ini hancur karena diperintah oleh si jahat itu. Oke, kembali lagi dengan keinginan. Cara menipu adalah cara paling hebat untuk membuat apa yang kita inginkan itu didapatkan. Tapi apakah itu cara paling bermartabat? Tidak. Bagi kita, cara yang paling bermartabat adalah mengemis kebenaran dari dia yang memiliki kebenaran. Bahkan kalau saya bisa katakan lagi ya, kita secara tiba-tiba dianugerahi atau diberikan tanpa kita meminta kebenaran itu. Dan itu hanya saya dapatkan dalam ajaran dari Yesus Kristus, tidak dari tokoh-tokoh agama lain. Dan bukan Yesus Kristus Katolik, tapi Yesus Kristus yang diajarkan oleh Paulus, Martin Luther, John Calvin, dan para bapak-bapak gereja yang sejalan dengan mereka itulah. Ini adalah pemikiran rasional yang saya dapati, dan mari kita adu dalam kenyataan. Karena tidak mungkin kita berkata tanpa fakta dan tanpa logika yang mendasarinya. Mari kita jalani hidup, dan kita akan terus bergulat dengan keinginan, dengan segala macam cara untuk mendapatkannya. Entah kita mencari di alam, entah kita meminta dari yang kita anggap memiliki hal itu dengan cara meminta, atau kita dengan cara mencuri atau merampok. Yang ketiga itu membeli dengan uang yang kita miliki dengan usaha kita, atau merampok atau mencuri atau merampok ya. Mencuri itu tidak diketahui oleh si pemilik
apa yang kita inginkan itu. Kalau merampok, kita terang-terangan memaksa yang memiliki apa yang kita inginkan itu untuk memberikan hal itu kepada kita, walaupun kita tidak punya hak untuk mendapatkan hal itu kayak hal yang kita inginkan ya. Lalu yang kelima, tadi saya jadi lupa yang kelima apa tadi, ya kita mengemis, yaitu menunggu dengan sadar bahwa kita memang menginginkan hal itu, tapi kita sadar kita tidak mampu membeli dan kita tidak layak mendapatkannya. Dengan mengemis kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus yang keenam, yang saya baru tahu, mungkin ada yang ketujuh, saya tidak tahu ya. Dan yang keenam adalah dianugerahi. Tanpa kita meminta, kita diberikan hal itu. Jadi dalam hal mencapai semua keinginan, saya baru mendapatkan 6 hal untuk mencapai tujuan. Sebab manusia pasti punya keinginan, dan setiap kita ingin keinginan itu terkabul, dan cara untuk membuat keinginan terkabul itu hanya 6 cara yang saya temukan. Jika Anda memiliki cara yang ketujuh, ya silakan beritahu saya. Tapi ya sejauh ini hanya 6 cara, dan mengertilah dalam 6 cara itu. Sekian dan terima kasih. Saya Yudi Setiawan. Sampai jumpa.